Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Yulia Silalahi. Saya dari kelas 6 reguler 1F. Jadi di sini saya bakalan menjawab soal ujian. Yang pertama itu perusahaan Hulya memproduksi 4 macam barang, yaitu barang A, barang B, barang C, dan barang D dengan menggunakan bahan baku X, Y, Z. Rencana produksinya selama 1 tahun. Jadi bulannya itu mulai dari Januari sampai Desember. Jadi di sini ada 4 kolom, yaitu A, B, C, D, di mana kolom ini yang bakalan kita kerjakan nanti ya. Jadi di sini kita sudah ada standar use secretnya yang digunakan, yaitu barangnya sama seperti yang di atas, A, B, C, D, dan di sini ada bahan bakunya X, Y, Z. Jadi di sini nanti kita bakalan memasangkan yang A ke A, yang B ke B, yang C ke C, dan yang D ke D. Jadi di sini kita diminta untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku bagi perusahaan Hulya untuk periode Januari sampai Desember. Di sini saya sudah membuat penjumlahannya, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku perusahaan Hulya untuk periode Januari sampai Desember. Januari sampai Desember bagian A. Jadi di sini ada produksi. Produksinya ini kita dapat dari nilai A. Nilai A yang ini ya. Ini nilai A. Jadi di sini bahan baku X-nya ada sur, ada kebutuhan, dan ada bahan baku Y, sur dan kebutuhan, bahan baku Z, sur dan kebutuhan. Jadi surnya ini kita dapat dari yang ini ya, standar use grade-nya. Jadi kan tadi saya sudah memberitahu bahwasanya yang A dipasangkan ke A. Jadi penjumlahan yang A ini dari Januari sampai Desember nanti kita kalikan ke bahan baku X, Y, Z. Lalu bagaimana cara mendapatkan nilai kebutuhannya? Jadi caranya tuh gampang, kita cukup mengkalikan produksi dikali sur. Jadi yang bagian Januari 1500 dikali 2 sur 2 bahan baku X, hasilnya itu 3000. Dan untuk Februari 4500 dikali sur 2, hasilnya 9000. Jadi begitu sampai seterusnya ya, sampai di Desember. Begitu juga di bahan baku Y, bahan baku Z. Jadi caranya itu kita tinggal mengkalikan produksi dikali sur. Jadi hasilnya itu kebutuhan. Gitu juga bahan baku Z. Jadi di sini jumlah itu hasil total dari Januari sampai Desember. Kita tinggal menambahkan penjumlahannya, dan hasilnya itu untuk produksi 216.000. Dan yang untuk kebutuhan itu 432.000, dan untuk bahan baku Y 432.000, dan untuk Z 864.000. Jadi begitu juga untuk yang bahan baku, yang untuk bahan B. Jadi di sini soalnya juga sama seperti yang di atas. Jadi cara mengerjakannya sama juga. Jadi kita tinggal mengkalikan yang produksi dikali sur, hasilnya kebutuhan, produksi dikali sur, hasilnya kebutuhan, dikali sur, hasilnya kebutuhan. Seperti soal yang tadi yang sudah saya bilang bahwasanya yang A dipasangkan ke A, yang B dipasangkan ke B, yang C dipasangkan ke C, dan yang D dipasangkan ke D. Jadi di sini kita masuk ke soal yang kedua, yaitu anggaran bahan baku triwulan 1 tahun 2017. Jadi di sini ada soal perusahaan Merkuri memproduksi satu jenis produk dengan anggaran produksi jadi pada triwulan 1 tahun 2017 sebagai berikut. Jadi Januari itu 11.500 unit, Februari itu 11.700 unit, Maret 11.900 unit. B, bahan baku standar per unit produk terdiri atas bahan baku A 0,30 kg Rp100.000, bahan baku 100 rupiah maksud saya, bahan baku B 0,25 kg Rp150, sedangkan bahan baku awal Januari 2017 bahan baku A nya sebanyak
150 kg, bahan baku B-nya sebanyak 150 kg. Jadi untuk sedia bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut, yaitu Januari bahan baku A-nya sebanyak 170 kg dan bahan baku B-nya sebanyak 140 kg, dan untuk Februari bahan baku A-nya sebanyak 170 kg, bahan baku B-nya sebanyak 130 kg, dan untuk Maret bahan baku A-nya sebanyak 160 kg dan bahan baku B sebanyak 140 kg. Jadi di sini kita diminta untuk membuat anggaran bahan baku triwulan 1 tahun 2017. Lalu bagaimana cara mencari harga per kilogramnya? Di sini ada pembelian bahan baku A, pembelian bahan baku B. Di sini ada harga per kilogram. Kenapa di situ ada 100 dan 150? Itu kita dapat dari biaya bahan baku yang ini. Ini Rp100 dan Rp150. Lalu bagaimana cara mencari nilai kilogram dan rupiahnya yang bagian Januari, Februari, dan Maret? Caranya itu kita tinggal mengkalikan yang Januari, yang ini Januari 11.500 unit dikali ke bahan baku, karena pertanyaannya kita mencari nilai dari bahan baku. Jadi Januari dikali ke bahan baku A, Januari dikali ke bahan baku B, hasilnya itu menjadi 3.450 dan 2.875. Jadi bagaimana cara kita mencari rupiahnya? Kita tinggal mengalihkan harga per kilogram dikali kilogram. Jadi 100 dikali 3.450 itu hasilnya 345.000. Dan yang untuk B 150 dikali 2.875 hasilnya itu 431.250. Jadi untuk Februari dan Maret cara mencarinya sama seperti yang bagian Januari. Kita tinggal mengkalikan yang Februari ke bagian bahan baku. Jadi di sini Februari nilainya itu 11.700 unit. Kita kalikan ke bahan baku A 0,30 dan ke bahan baku B 0,25. Dan hasilnya itu 3.510 untuk A dan untuk B 2.925 untuk B. Jadi di sini cara mencari rupiahnya juga sama. Kita tinggal mengkalikan harga per kilogram dikali ke kilogram. Hasilnya itu menjadi 351.000 dan 438.750. Jadi untuk Maret seperti itu juga ya. Jadi di sini jumlahnya kita tinggal menjumlahkan yang kilogram, menjumlahkan itu tinggal kita tambah. Jadi 3.450 ditambah 2.875 itu hasilnya menjadi 6.325. Begitu juga untuk rupiah dan begitu juga untuk Februari dan Maret. Jadi sekarang kita masuk ke persediaan awal A. Jadi persediaan awal A itu harga per kilogramnya masih tetap sama ya. Karena untuk yang harga per kilogram itu untuk A tetap 100 dan yang untuk B 150. Jadi di sini kita dapat kilogramnya 190 dan 150. Itu dari mana? Jadi di situ kan kita sudah diminta untuk persediaan awal. Di sini kita sudah ada nih persediaan bahan baku awal Januari itu sebanyak 190 kg dan 150 kg. Jadi itu tinggal kita masukkan ke sini dan kita jumlahkan kembali. Jadi 190 itu ditambah 150 hasilnya 340. Jadi untuk mencari rupiahnya kita tinggal mengkalikan kembali harga per kilogram dikali kilogram. Jadi hasilnya itu 19.000 dan untuk B 22.500. Lalu bagaimana dengan Februari dan Maret? Februari dan Maret itu kita mengambilnya dari yang ini, yang kita ambil ini bahan baku A sebanyak 170 kg dan bahan baku B sebanyak 140 kg. Lalu satu lagi kita mengambil bahan baku A sebanyak 170 kg dan bahan baku B sebanyak 130 kg. Dan cara mengerjakannya itu sama seperti yang pertama tadi. Jadi di sini kita masuk ke siap dipakai bahan baku A. Lalu bagaimana cara mencari kilogram bahan baku A? Di sini kita mencarinya itu gampang. Jadi kita tinggal menambahkan pembelian bahan baku A ditambah persediaan awal A. Jadi 3.450 ditambah 160 itu hasilnya menjadi 3.640. Dan begitu juga yang B. Jadi jumlahnya itu tinggal kita tambahkan kembali. 3.640 ditambah 3.640
25 hasilnya menjadi 6.665. Dan untuk mencari rupiahnya itu masih sama seperti yang tadi, kita tinggal mengkalikan harga per kilogram dikali kilogram. Dan begitu juga seterusnya untuk Februari dan Maret. Jadi di sini kita masuk ke persediaan akhir bahan A. Jadi persediaan akhir itu di sini kan sudah ada persediaan akhir. Persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut. Januari untuk bahan baku A sebanyak 170 kg, bahan baku B sebanyak 140 kg, dan untuk Februari dan Maret juga sudah ada nilainya. Jadi tinggal kita pindahkan ke sini. Jadi yang tadi sudah saya bilang 170 untuk A dan 140 untuk B. Jadi tinggal kita jumlahkan lagi ke bawah. Jadi 170 ditambah 140 hasilnya menjadi 310. Begitu juga untuk mencari rupiahnya, kita tinggal mengkalikan harga per kilogram dikali kilogram. Jadi 100 dikali 170 itu hasilnya 17.000, dan 100 dikali 170 itu hasilnya 17.000, dan 150 dikali 140 itu hasilnya menjadi 21.000, dan ditotalkan menjadi 38.000. Dan begitu juga untuk Februari dan Maret ya. Jadi di sini kita masuk ke biaya bahan baku A. Jadi biaya bahan baku A itu kita tinggal mengkurangkan siap dipakai bahan baku A dikurang persediaan akhir bahan A. Jadi hasilnya itu 3.640 dikurang 170 itu hasilnya menjadi 3.470, dan untuk B 3.025 dikurang 140 menjadi 2.885. Lalu setelah itu kita jumlahkan, dan untuk mencari nilai rupiahnya itu sama seperti yang tadi, kita tinggal mengkalikan harga per kilogram 100 dikali 3.470 hasilnya menjadi 347.000, dan untuk B 150 dikali 2.885 hasil menjadi 432.750, dan begitu juga seterusnya untuk Februari dan Maret. Jadi sini kita masuk ke soal nomor 3. Soalnya tentang BOP setahun. Jadi sini ada departemen nih, departemen produksi 1, produksi 2, jasa 1 dan jasa 2. Jadi di sini ada penggunaan jasa dari departemen jasa 1 dan jasa 2. Jadi waktu kerjanya itu produksi satunya sebanyak 16.000 DMH dan departemen produksi 2 sebanyak 8.000 DLH. Jadi rencana produksi sebanyak 40.000 unit produk jadi setahun dengan harga jual per unit 4.000. Semua unit yang diproduksi dapat terjual habis. Biaya-biaya produksi lain, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya usaha dan administrasinya sudah tertera. Jadi pajak keuntungannya 45%. Dengan data di atas, kita diminta untuk menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa sesudah saling menerima jasa. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung tarif BOP masing-masing departemen produksi per jam kegiatan sesuai dasar satuan hingga yang digunakan. Dan ketiga, kita diminta untuk menghitung harga pokok produksi per unit. Dan yang keempat, kita diminta untuk menyusun perkiraan laba rugi tahunan PT Karebia. Jadi di sini rumus BOP-nya itu X sama dengan A1 ditambah B1Y, dan Y sama dengan A2 ditambah B2X. Jadi di sini kita sudah ada nilai A1-nya dan A2-nya. Di sini A1-nya itu yang kita ambil jasa 1 dan jasa 2. Jadi jasa 1-nya itu 4.500.000 dan jasa 2-nya 6.500.000. Yang ini. Ditambah 0,1 yang untuk A dan ditambah 0,1 untuk B. Jadi kita pertama mengerjakan yang bagian X. Jadi 4.500.000 ditambah 0,1 X. Itu X-nya kita ganti menjadi 6.500.000 ditambah 0,1 X. Jadi setelah kita jumlahkan, hasilnya itu dapat 0,1 dikali 6.500.000 itu hasilnya menjadi 650.000 ditambah 0,01. Jadi kita mengkalikan yang 0,01 X dulu. Jadi hasilnya itu 0,99. Hasilnya menjadi 4.500.000 ditambah 650.000 itu menjadi 5.150.000. Jadi X-nya itu 5.150.000 dibagi 0,99 hasilnya menjadi 2.202.020. Jadi di sini Y-nya 6.500.000 ditambah 0,1 X. X-nya kan sudah kita temukan tadi tuh. Jadi
6.500.000 ditambah 0,1 X dikali 2.202.020. Itu kita dapat dari nilai X. Jadi 6.500.000 ditambah 220.000 jadi 202. Jadi Y-nya itu hasilnya menjadi 6.720.202. Jadi keterangan di sini ada anggaran biaya BOP. Anggaran biaya BOP-nya itu kan kita sudah tahu bahwasanya jasa 1 itu kan nilainya 4.500.000 dan untuk jasa 2 itu hasilnya 6.500.000. Jadi di sini kita memberi ini kita dapat nilainya dari nilai X dan memberi di departemen jasa 2 itu kita dapat dari nilai Y. Dan untuk menerima tinggal kita silangkan tinggal kita yang untuk memberi tadi yang nilai X, yang nilai Y kita buat ke departemen jasa 1 dan yang nilai X kita buat ke departemen jasa 2. Jadi nilai anggaran BOP-nya itu bagaimana cara mencari nilai anggaran BOP neto? Kita tinggal mengurangkan anggaran biaya BOP dikurang memberi dan ditambah menerima, hasilnya itu menjadi 9.018.182. Dan yang untuk departemen jasa 2 kita dapat 1.981.818. Jadi sini kita masuk ke tarif BOP masing-masing departemen produksi. Keterangan anggaran biaya BOP. Di sini anggaran biaya BOP-nya di departemen produksi 1 kita dapat itu nilainya itu di sini ini produksi 1 dan produksi 2. Produksi 1 itu kita dapat 18.500.000 dan produksi 2 itu 7.500.000. Jadi itu tinggal kita pindahkan ke produksi 1 dan produksi 2. Jadi di sini ada departemen 1 yaitu 45/85. Itu kita dapat dari sini penggunaan jasa dari departemen 1 dan departemen jasa 2. Jadi di sini ada nih produksi satunya 45% sama 40%. Jadi di situ kita dapat nilainya jasa satunya 45% dan satu lagi 40% ya. Jadi nilainya itu 80. Jadi tinggal kita bagikan 45% dibagi 80 dikali dengan anggaran BOP ya. Jadi kita kali dengan anggaran BOP departemen jasa 1. Departemen jasa 1 yaitu 45 dibagi 85 dikali 9.018.182. Jadi hasilnya itu 4.774.331. Dan untuk yang kedua itu kan tadi pertama 45, yang keduanya 40. Jadi 45 dibagi 85 dikali 9.018.182 itu hasilnya menjadi 4.243.850. Jadi di sini kita masuk ke departemen 2. Jadi departemen 2-nya itu di sini ada 40% dan 50%. Jadi itu totalnya menjadi 90% ya. Jadi pertama itu yang bakalan kita bagikan itu yaitu 40% dibagi 90. 40 dibagi 90 dikali 1.981.818 itu kita dapat dari departemen jasa 2 ya, yang ini departemen jasa 2 ya. Terus hasilnya itu kita dapat menjadi 880.808. Jadi di sini untuk yang 50 dibagi 90 dikali 1.981.818 itu hasilnya menjadi 1.101.010. Jadi jumlahnya itu kita total semuanya ya, kita tambahkan anggaran biaya BOP-nya departemen 1-nya dan departemen 2-nya itu menjadi jumlahnya 23.274.331 dan yang untuk departemen produksi 2-nya menjadi 12.844.860. Jadi total waktu kerjanya tadi kan sudah ada nih total kerja waktunya.
Di sini total waktu kerjanya sudah saya bacakan pertama tadi. Di sini ada untuk produksi 1 itu 16.000 DMH dan untuk departemen produksi 2-nya sebanyak 8.000 DLH. Jadi tinggal kita masukkan ke sini. Sini lalu kita kalikan. Jumlah dikali total waktu kerja. Jadi jumlah itu kita kalikan ke total waktu kerja yang 16.000 DMH. Jadi hasilnya itu tarif BOV persatuannya itu untuk departemen produksi 1 yaitu 1.454.645 DMH. Jadi di sini maaf saya salah ketik. Seharusnya di sini 8.000 ya, bukan. Saya juga baru sadar sebetulnya di sini itu 8.000 ya. Itu nolnya lebih 1, jadi kita tinggal mengkalikan 12.844.860 dikali 8.000 DLH. Jadi hasilnya itu menjadi 1.605.607 DLH. Jadi di sini ada bagian C harga pokok produksi persatuan yaitu bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Itu kita dapat dari soalnya ya. Soalnya itu di sini kan sudah ada nih bahan baku langsung 45.500 dan tenaga kerjanya 20.500.000. Jadi itu itu tinggal kita tulis di sini dan departemen produksi satunya itu kita dapat dari jumlah ya. Jumlah yang di sini 23.274.331 yang untuk departemen produksi 1 dan yang departemen produksi 2 12.844.860. Jadi semua itu kita totalkan, semuanya kita tambahkan menjadi 102.119.191. Jadi di sini ada anggaran produksi. Anggaran produksinya itu 40.000. Di sini kan sudah ada nih. Anggaran produksi itu 40.000 unit. Jadi itu tinggal kita bagikan, total dibagi dengan anggaran produksi. Hasilnya itu menjadi 2.552.979 per unit. Jadi di sini kita masuk yang ke bagian D, anggaran rugi laba tahunan, yaitu penjualan 40.000 dikali 4.000. Itu kita dapat dari sini ya. Ini ada rencana produksi sebanyak 40.000 unit dan untuk jualnya per unit 4.000. Jadi itu tinggal kita kali, hasilnya menjadi 160 juta ribu rupiah. Jadi harga pokok produksinya itu kan tadi sudah kita temukan nih, yang ini 2.552.979. Jadi tinggal kita kurangkan untuk mendapatkan hasil laba bruto dan hasilnya itu menjadi 159.997.447,021. Jadi biaya usahanya penjualan dan administrasi di sini kan sudah ada. Biaya usahanya itu 6.500.000 dan administrasinya 4.500.000. Jadi tinggal kita tambahkan. Jadi kita tinggal tambahkan jumlahnya itu menjadi 11 juta. Jadi yang tadi laba bruto kita kurangkan lagi ke jumlah. Jadi hasilnya menjadi laba usaha sebelum pajak 148.947.447,021. Jadi pajaknya itu 45%. Di sini kan sudah ada pajaknya nih. Pajaknya 45%. Ini. Jadi kita tinggal mengkalikan pajak 45% dikali dengan laba usaha sebelum pajak. Jadi hasilnya itu 67.851,15. Jadi laba setelah pajak itu yang laba usaha sebelum pajak kita kurang dengan pajak 45%. Jadi hasilnya menjadi pajak 45%-nya itu 67,48.851 ya. Jadi laba setelah pajak itu 81.948.595,871. Jadi itu jawaban dari semua soal yang sudah saya bacakan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.